Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyah wa balaghna ila 'ashri dzulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah dzur rahmah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in ila yaumil qiyamati wa ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Ibadur rahman, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah al-qa'il fi muhkam tanzil. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada momentum yang insya Allah penuh berkah ini, mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita dengan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, yang salah satunya adalah pada momentum yang sangat tepat ini adalah perintah untuk berkurban ataupun al-udhiyah. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi teladan kita hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kembali ke ayat yang dibacakan khatib pada muqaddimah tadi. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dapat kita pahami bahwa perintah untuk rangkaian ibadah dalam Idul Adha, termasuk sholat Idul Adha, merupakan perintah khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana syariat ini dahulu pernah terlaksana pada masa Nabi Ibrahim. Dalam ilmu usul fikih ini disebut sebagai syar'u man qablana, yaitu syariat pada nabi sebelumnya yang kemudian diterapkan kembali pada zaman Nabi Muhammad beserta umatnya. Namun perintah ini sangat luar biasa, karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Setelah perintah salat Idul Adha diiringi dengan perintah menyembelih hewan kurban, menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah mahdhah yang merupakan salat, ibadah yang semata-mata kepada Allah, kemudian diiringi dengan ibadah yang memiliki irisan sosial, yaitu ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka di seluruh penjuru dunia, setelah salat Idul Adha di hari ini, semua umat Islam melaksanakan ibadah kurban ataupun penyembelihan hewan kurban. Namun di momentum Idul Kurban ini, yang harus kita pahami dan garis bawahi adalah bahwa Idul Kurban atau Idul Adha
penyembelihan hewan kurban bukan semata-mata mengalirkan darah hewan, kemudian mengumpulkan daging, lalu kemudian membagi-bagi kepada masyarakat seperti itu juga. Tetapi dari syariat Idul Kurban, mari kita sama-sama mengambil hikmah paling tidak dari syariat Idul Kurban ini yang dahulu pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setidaknya kita dapat mengambil 3 poin utama, yaitu yang pertama ada keikhlasan, kedua ketaatan, dan yang ketiga adalah keteladanan. Kembali ke kisah berabad-abad silam, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kandungnya sebagai pengorbanan dan pengorbanan kepada Allah lewat mimpi beliau, maka dengan penuh kehati-hatian dan dengan penuh rahmat, dengan penuh cinta dan kasih sayang terhadap anaknya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Nabi Ismail sebagai seorang anak yang taat kepada ayah dan juga taat kepada rohnya, dengan sepenuh yakin menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah." Apa mereka mulai Ismail dengan yakinnya mengatakan, "Wahai ayahmu, selagi itu perintah Allah, jangan tawar-menawar. Selagi itu perintah Allah, tidak ada yang perlu dikompromikan. If'al ma tu'mar." Lakukan ayat, insya Allah ayat akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Yang pertama dari keikhlasan. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan tanpa ragu, dengan sepenuh ikhlas, rela mengorbankan anaknya demi ketaatan kepada Allah. Maka beliau menyampaikan kepada anaknya, "Aku akan menyembelihmu sebagai perintah Allah." Dengan ikhlas Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu. Dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari, terkadang berbagai hal yang kita lakukan jauh dari kata ikhlas. Jadi momentum Idul Adha ini, mari kembali kita resapi dan juga kita kembali merawat ikhlas dalam diri kita, sehingga segala yang kita lakukan, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam aktivitas apalagi dalam ibadah, mari kita patrikan dalam diri kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak ragu untuk melaksanakan perintah Allah tersebut karena takarrub ila Allah, karena ketakwaan yang ada pada dalam iman Nabi Ibrahim. Begitupun Nabi Ismail, ketika Nabi Ismail mengatakan kepada ayah, "Lakukan wahai ayah," karena ketaatan kepada Allah, karena beliau berdua yakin perintah Allah yang satu itu yang bernama udhiyah atau adzabih, pengorbanan, penyembelihan, beliau berdua yakin bahwa itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga keraguan sama sekali tidak ada di hati beliau berdua. Oleh sebab itulah, karena ketaatan tadi, maka Allah memberikan ganjaran kepada beliau berdua berupa mengganti Ismail dengan seekor kibas. Jika tidak ada ketaatan, maka mungkin peristiwa itu tidak terjadi. Jika tidak ada kepatuhan terhadap perintah Allah, maka mungkin Nabi Ismail telah disembelih. Tapi karena ketaatan dari dua ayah dan anak yang teladan tersebut, maka Allah memberikan ganjaran berupa selain pahala dan selain cinta kasih dari Allah, berupa Ismail diganti dengan hewan kurban. Karena sampai saat ini itulah sejarah
kenapa kita kemudian melaksanakan ibadah kurban? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan merupakan salah satu kunci dari tercapainya sesuatu dan terlaksananya sesuatu dalam kehidupan kita. Dari lini kehidupan apapun, dari aspek kehidupan apapun, harus ada yang namanya ketaatan. Sebagai seorang hamba, harus ada yang namanya ketaatan. Sebagai seorang yang bekerja, harus ada ketaatan juga terhadap pemimpinnya. Di setiap aspek kehidupan harus ada yang namanya ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan. Keteladanan yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah terlihat dari bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau diperintahkan oleh Allah, tapi beliau membuka ruang diskusi dan juga ruang komunikasi dengan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Fanzur mazal, apa pendapat kamu wahai anakku terhadap perintah ini?" Kemudian Nabi Ismail karena diberikan ruang, maka beliau pun merasa bahwa ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan. Maka beliau datang padaku mengatakan, "If'al ma tu'mar." Tetapi yang kita teladani di sini adalah bagaimana Nabi Ibrahim masih memberikan ruang diskusi kepada beliau, yaitu Nabi Ismail. Dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita melupakan yang namanya ruang diskusi ataupun ruang komunikasi. Terkadang apa yang kita inginkan, kita kemudian ingin orang lain menerapkan, ataupun kita ingin itu terwujud dengan begitu saja, tanpa kita memberikan ruang untuk orang lain memberikan pendapat ataupun bermusyawarah atau berdiskusi. Nah, dari keterangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perintah Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Ibrahim, beliau masih memberikan ruang kepada anaknya untuk memberikan pendapat. Apalagi kalau itu adalah komunikasi antara kita sesama manusia dalam setiap aktivitas kita, maka kita perlu memberikan ruang komunikasi ataupun ruang berdiskusi. Ini merupakan keteladanan dari beliau berdua. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan dari tiga keteladanan yang telah dicontohkan oleh dua nabi mulia, dua nabi agung tersebut dapat kita terapkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat melaksanakan segala kehidupan kita dalam ridho, dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina wal faizina wal maqbulin wa rabbil irham wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tusihul qalba min fasadil a'mali wa su'il af'al. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala ta'ala fi muhkamil tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha amarna bi amrin 'azim, bi amri sholati wa salami 'ala nabiyyina al-karim. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا جميع عبادتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا الله صلاة عيدنا الأضحى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أضاحينا أضحيتنا يا مجيب السائلين. اللهم يا رب العالمين برحمتك الواسعة ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أمة سيدنا محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا يا الله ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحتنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا يا الله حسن الخاتمة يا مجيب السائلين يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله وإياكم من العاملين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير.